Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memantau pelaksanaan ramcek terhadap bus-bus yang akan melaksanakan perjalanan di Terminal Tamanan Kamis 12 Maret 2026. Ramcek yang dilakukan ini guna memastikan kendaraan aman digunakan mudik Lebaran 2026. Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini memantau satu persatu tahapan ramcek, mulai dari pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik kendaraan, dan cek kesehatan pengemudi. Mbak Wali juga meninjau ATCS yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Kediri. Kita nanti dalam pelaksanaan ramcek ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, monggo nanti yang punya gawe ini adalah kita bersama, pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, semuanya gabungan. Hari ini kita sama-sama memberikan tadi yang saya sampaikan, rasa aman dan nyaman bagi warga kita. Nanti kita sambil menunggu beliaunya, kita nanti bisa laksanakan terlebih dahulu untuk ramceknya sambil jalan, biar nanti untuk monitoring ataupun hasil dari ramcek ini bisa maksimal. Terus semangat ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah posone ini penuh barokah hari ini bagi yang melaksanakan kuat-kuat pakai ini semua menjadi amalan soleh kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut mendampingi Kepala Dinas Perhubungan Arief Kolisudin, Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP T. Yudo Prastiawan, Wasatpel Terminal Tipe A TTA Tamanan Dukut Siswantoyo, Kepala UPT P3 LLAJ Provinsi Jawa Timur Agus Setiono, Komandan Subdenpom dan Subdenpom 522 Kediri Kapten CPM Purwantoro, Kepala Stasiun Kediri Kota Sivion Ariswibowo, dan tamu undangan lainnya. Dari pantauan tim liputan di lokasi, ada 6 kendaraan yang dilakukan ramcek. Kondisi drivernya baik dan sehat. Kendaraannya standar keamanan terpenuhi, kelayakan serta administrasi juga terpenuhi. Sehingga keenamnya tadi sudah layak jalan. Jika nanti ditemukan pelanggaran akan ditindak oleh pihak berwenang, bisa dishub atau kepolisian. Mbak Wali menekankan kepada pengemudi untuk memperhatikan standar keselamatan dan kesiapan kendaraan yang digunakan. Sebab keselamatan masyarakat ini harus diutamakan. Jangan sampai kendaraan sudah dalam kondisi baik namun driver tidak siap karena kurang sehat. Selain memeriksa kondisi kendaraan, Wali Kota juga memantau pemeriksaan kesehatan para pengemudi bus yang dilakukan oleh tim medis dan BNN.
Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan tekanan darah hingga tes urin untuk memastikan pengemudi bebas dari pengaruh obat-obatan terlarang serta dalam kondisi fisik yang prima. Ada 6 kendaraan yang sudah dilakukan ram check dan semuanya baik drivernya alhamdulillah dalam kondisi yang siap dan juga sehat. Kemudian kondisi kendaraan tadi standar keselamatannya juga sudah terpenuhi, secara teknis kelayakan juga sudah terpenuhi. Kemudian administrasi tadi saya lihat di webnya Dishub juga semuanya sudah terpenuhi, sehingga 6 kendaraan yang sudah dicek sudah layak jalan dan semoga nanti para pemudik bisa melaksanakan perjalanan dengan aman dan juga selamat. Yang pesan ke petugas lapangan Pak nanti seperti apa? Gimana? Pesan ke petugas lapangan yang ditekankan apa? Yang ditekankan itu tadi kalau saya kesiapan dari drivernya, kemudian yang kedua adalah keselamatan, standar keselamatan dan kesiapan dari transportasi, karena yang kita utamakan adalah keselamatan masyarakat. Jangan sampai nanti secara kelayakan sudah terpenuhi semua, tetapi drivernya ternyata tidak siap, artinya tidak sehat dan lain sebagainya. Kalau memang drivernya tidak sehat ya kita arahkan untuk tidak boleh jalan, karena tadi kan ada yang mudik ke Jambi, yang mudik ke Lampung dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan waktu yang lama, bukan hanya sehari tapi 2 hari. Kalau memang tidak memenuhi standar-standar yang sudah ditentukan ya kita arahkan untuk tidak jalan. Himbauan kepada masyarakat yang memilih transportasi sebagai Himbauan yang pertama kepada masyarakat, kadang-kadang kan mereka ini menunggunya di terminal
Dan di terminal itu sudah pasti dilakukan ram check. Nah, itu ya perlu kepada masyarakat untuk melihat apakah kondisi kendaraan ketika mau naik kendaraan itu apakah sudah siap. Kemudian yang kedua, apakah drivernya sudah memiliki surat keterangan sehat atau surat keterangan dari BNN yang menyatakan bahwa betul-betul tidak menggunakan narkotika. Ketika memang masyarakat sudah mengetahui, oh driver saya aman nih, kemudian transportasi yang akan saya gunakan juga alhamdulillah sudah ada izinnya, ya sudah saya bisa menggunakan. Tapi manakala nantinya tidak punya izin, tidak punya stiker itu tadi, ya masyarakat perlu mengantisipasi, artinya menurut saya lebih baik menggunakan transportasi yang sudah dilakukan ram check. Ini yang penting. Hasil pemeriksaan pengemudi tadi, Alhamdulillah sejauh ini semuanya aman, sehat, dan saya lihat tadi diuji oleh BNN juga semuanya tidak ada yang menggunakan narkotika. Dan insya Allah nanti perjalanan ini semoga lancar, aman, dan tidak ada kendala. Mbak Wali juga melihat secara langsung layanan ATCS, Area Traffic Control System, adalah sistem kendali lalu lintas berbasis teknologi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri untuk memantau dan mengatur arus kendaraan secara real-time. Melalui Common Center Dishub, kepadatan arus lalu lintas Kota Kediri menjelang Lebaran bisa dipantau secara real-time. Kita menginformasikan ke lantas maupun ke bis itu kita berhentikan di terminal, petugas terminal, terus nanti petugas lantas datang untuk menilang. Jadi sumber informasi itu dari TCI Dishub, terminal yang menghentikan bis, yang menindak teman lantas. Ini juga kita tayangkan di pos. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arief Kolisudin menjelaskan, pemeriksaan difokuskan pada 3 aspek utama, yakni kesehatan pengemudi dan kru angkutan, kelengkapan administrasi, serta kondisi fisik kendaraan. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah dan gula darah. Sementara pemeriksaan fisik kendaraan mencakup rem, wiper, lampu utama, lampu sein, ban, serta kelengkapan dokumen seperti STNK, SIM, dan lain-lain. Ini tadi kita meninggalkan tempat sana tadi sementara masih 5. Tapi ini kan terus berlanjut hingga nanti kan saya mendampingi Pak Wali ke sini. Tapi insya Allah ini nanti kita laksanakan sampai siang hari ya. Dan kita sampai sekitar jam 12 jam 1. Kita maksimalkan untuk bis-bis ini untuk ram check. Yang menjadi perhatian selain ram check apa Pak? Tadi kelihatan ada kesehatan, tes urin. Ya, nah memang ram check ini kan kita istilahnya kita melihat kesiapan dari itu administrasi maupun dari kendaraan. Dan juga ini kita tambahi untuk melihat kesiapan dari pengemudi. Nanti kita cek apakah pengemudinya ini tadi mungkin ada yang pakai narkoba ataupun mereka kesehatannya lagi menurun. Nah, ini kita nanti dengan adanya tes ini kita bisa merekomendasikan nanti kalau memang ada yang rawan tidak layak untuk membawa kendaraan, ya kita akan komunikasikan dengan PO yang bersangkutan untuk mengganti driver. Sementara tadi dilihat mungkin ada indikasi tensi yang naik atau gimana? Rata-rata memang tensinya agak tinggi, memang karena Pak sopir ya. Sopir itu memang capek, tapi insya Allah mereka ditanya oleh tadi bagian kesehatan, tensi ini tidak selalu, jadi mungkin hanya pada waktu dites ini mereka mungkin lagi capek. Usai meninjau pelaksanaan ram check, Wali Kota termuda ini juga meninjau stasiun Kediri untuk melihat kesiapan menjelang mudik Lebaran. Dalam kunjungannya, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali tersebut melihat secara langsung berbagai fasilitas yang disiapkan bagi para pemudik sebelum berangkat menuju kampung halaman. Ia juga menyempatkan diri menyapa para penumpang yang akan pergi mudik. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan pelayanan di stasiun berjalan optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi kereta api selama periode mudik.
Mbak Wali menambahkan, saat ini stasiun Kediri belum begitu padat. Namun di tanggal 18 dipastikan terjadi peningkatan, sebab tiket kereta di tanggal 18 ke atas sudah habis. Bagi para pemudik juga telah disiapkan pusat kesehatan. Berkaitan dengan kesiapan, saya tadi siap ya, dan saya juga sempat tanya bagaimana dengan ramcek di stasiun. Ternyata kota Kediri ini tidak ada ramcek, tetapi ramcek ini dilakukan di pertama kali keberangkatan, dan pertama kali keberangkatan ini ada di Kota Pelita, sehingga ramcek ini dilakukan di Kota Pelita. Kemudian bagaimana di Kota Kediri bisa memastikan, dan di sini bisa memastikan melalui surat. Jadi kalau juga sampaikan ketika ini bahwa apa ini namanya pegawai dari KAI itu ada informasi yang mengatakan bahwa kereta yang berangkat atau transportasi yang berangkat ini dinyatakan siap, baik siap secara mesin dan juga siap secara driver atau masinis, sehingga di Kota Kediri ini kita tadi menyiapkan kesiapan dari para pemudik. Di sini ada disediakan ini namanya pusat kesehatan, kemudian di depan ini juga ada klinik, sehingga nantinya bagi para pemudik yang mungkin jauh dari Bandung kemudian lewat Kediri, Camuk, Sakit dan sebagainya bisa berhenti sebentar, atau tiba dari sini bisa melanjutkan perjalanan kira-kira begitu. Ini sudah mulai terlihat atau di mana Mbak Wali secara keseluruhan di Kota Kediri? Kalau ini tadi terlihat ya, kita lihat tadi banyak anak-anak SMA Taruna Baru Jaya pada pulang semua, baik ke Jawa Barat maupun mudik ke Surabaya dan sebagainya. Kemudian secara intensitas juga mulai meningkat, meskipun sekarang belum ramai di stasiun. Tapi saya tanya tadi bahwa nanti tanggal 18 karena mulai libur ya, itu mulai terjadi peningkatan. Dan sekarang tiket-tiket juga sudah habis di tanggal 18. Jadi nanti tanggal 18 ke atas kira-kira stasiun akan full. Entah itu datang ke Kediri ataupun nantinya keluar kota. Sebenarnya bagi para pemudik yang datang ke Kota Kediri yang sudah lama tidak pulang ke Kediri bisa nyaman Kota Kediri dan bisa mengenang momen-momen Indonesia. Sementara itu, Kepala Stasiun Kota Kediri, Sivion Aris Wibowo, mengungkapkan adanya peningkatan volume penumpang yang signifikan menjelang Lebaran tahun 2026. Dijelaskan Aris, untuk kereta jarak jauh, KAI memfasilitasi kereta tambahan KA Brantas Tambahan dan KA Gajayana. KA Gajayana Tambahan memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 435 hingga 400 tempat duduk eksekutif. Alhamdulillah untuk kesiapan stasiun Kediri sendiri menyambut angkutan Lebaran, kita juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi di momen saat ini kita juga ada peningkatan volume penumpang. Jadi segala fasilitas umum kita usahakan untuk berfungsi sebaik mungkin. Dan juga kita ada menambah kereta untuk penumpang jarak jauhnya, ada kereta Brantas Tambahan kelas eksekutif ekonomi dengan jumlah tempat duduknya ada 538, dan untuk Gajayana Tambahan kita ada 430 seat itu setiap harinya. Pak Aris, ini kan sudah mulai pelan-pelan naik Pak ya? Itu kalau sampai sekarang di stasiun Kediri sendiri penumpang itu datang dari arah mana? Penumpang yang kedatangan sama dengan yang bepergian hampir sama tujuan, jadi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mayoritas di daerah Purwokerto, Banjar, Pasir Panjang, sampai ke sini.
pelajar-pelajar yang sudah melakukan bepergian dari Kediri maupun ke Surabaya, Jawa Tengah, dan juga Bandung, Jakarta, itu semuanya juga tanpa kelihatan. Namun demikian, kami sampaikan juga bahwa khusus untuk keberangkatan dari KA wilayah 7 ya, dan dari Blitar namanya ya, kita juga ada juga KA Berantas tambahan ya, dan juga ada Gajayana tambahan dan dari Malang ya. Secara umum untuk pra-lebaran itu masih cukup banyak tersedia untuk tiket pra-lebaran ya. Tapi untuk arus baliknya itu kalau menurut data kami itu sudah mencapai di atas 90%, bahkan ada yang 100% lebih ya. Jadi seperti itu. Atau hari perkiraan kita di Hamin Kamis berapa Pak? Di Hamin atau Hamis berapa? Ya, jadi untuk arus mudik diperkirakan kita Hamin 3 ya, di tanggal 18 Maret nanti sudah mulai mengalami peningkatan ya. Khusus untuk arus baliknya diperkirakan di tanggal 24 Maret. Itu di wilayah Daup 7 Pak? Ya, secara keseluruhan di wilayah Daup 7. Kalau di stasiun Kediri rata-rata penumpangnya berapa sih Pak? Di stasiun Kediri untuk update sementara saat ini itu kurang lebih 300 sampai 400 penumpang yang untuk keberangkatan ya. Sedangkan untuk kedatangan ini bisa di atas itu. Ini peningkatannya sudah berapa persen? Ada Mbak? Kalau prediksi kita peningkatan itu karena ini kan masih belum dihitung semua ya. Karena kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ini masih belum bisa diprediksi secara kurang lebih dari program kita itu 3%. 3% sudah mulai naik ya. Untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan pemudik, pihak stasiun juga telah menyiapkan fasilitas pusat kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh para penumpang selama berada di area stasiun. Tim Liputan, Toho TV.